Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang sangat menarik dari teman kos tentang potensi kekuatan Dabura Karaba. Sudah Abdikos jelaskan di video sebelumnya kalau Dabura itu mirip Gojo SMA yang perkembangan kekuatannya cepat banget setelah awakening dari kutukan pembalik langsung bisa teknik kutukan terbalik. Dan disinilah perbedaannya jika setelah Red Gojo berhasil menggabungkannya dengan Blue membentuk teknik imaginary bernama Hollow Purple. Dabura men-skip penggabungan ini, yaitu dia langsung masuk ke domain expansion. Jadi ya, sesuai pertanyaan teman kos, bagaimana jika Dabura berhasil menggabungkan teknik cahaya miliknya dengan teknik kegelapan? Apa yang akan terjadi? Berikut teori dari Abdikos, check it bro. Pertama, teknik Eclipse Grey, sang penetral Jujutsu. Seperti yang Abdikos jelaskan sebelumnya, Dabura sendiri berhasil membuka potensi teknik Red Gojo versi dirinya setelah dia dengan cepat mempelajari kutukan pembalik. Jadi dengan mengaplikasikan energi Rolo luka positif pada teknik cahaya miliknya, Dabura berhasil menciptakan versi terbalik dari cahaya, yaitu kegelapan. Dan ya, jika dua kekuatan ini disatukan, yaitu cahaya dan kegelapan, apa yang akan terjadi? Kemungkinannya cuma dua, yaitu yang pertama, akan tercipta energi ledakan mirip Hollow Purple Gojo tapi berwarna abu-abu atau mungkin gerhana terang. Jadi sebut saja teknik ini sebagai imaginary teknik Eclipse Grey. Bagaimana efeknya? Kemungkinan besar adalah penetral mutlak. Jadi jika serangan-serangan dengan energi kutukan menghasilkan banyak warna, maka teknik Grey Dabura akan menyedot semua eksistensi warna tersebut dan menggantinya dengan cahaya abu-abu. Jadi layar pertarungan kemungkinan akan jadi TV jadul, yaitu hitam putih untuk sesaat setelah teknik Grey Dabura dilepaskan, di mana semua teknik Jujutsu tidak akan berfungsi alias tidak ada yang bisa menghentikan serangan Dabura ini. Mulai dari pertahanan energi kutukan, pertahanan infinity, dan pertahanan kutukan pembalik tidak akan berlaku saat layar dirubah menjadi hitam putih. Mereka harus lari dari serangan Dabura ini saat Jujutsu mereka dinetralkan oleh Dabura. Dan itu kalau Dabura menggunakan teknik Grey di luar ruangan. Jika Dabura menggunakannya di dalam domain layaknya True Superiorozu, maka tamat sudah. Mereka yang ada di dalam domain hanya akan jadi samsak Dabura di ruangan hitam putih, karena Dabura bisa dengan mudah menyerang mereka dengan kegelapan hitam atau cahaya putih yang masih berfungsi di dalam domain expansion miliknya. Kedua, teknik penciptaan Grey. Sekarang bagaimana kalau serangannya bukan anomali penghancur seperti ini, melainkan keseimbangan cahaya dan kegelapan alias yin dan yang. Buat yang tidak paham, teknik cahaya dan kegelapan Dabura tercipta dari energi Rolo luka, bukan energi kutukan. Jika energi kutukan bersifat korosif karena berasal dari emosi negatif manusia, maka energi Rolo luka adalah energi yang terlahir murni di tubuh si Murian alias energi bawaan lahir. Rolo luka bukan dikendalikan dengan emosi, melainkan dengan ketenangan. Dan ya, dari sini teman-teman penggemar Naruto pasti paham mirip apa energi Rolo luka ini. Jawabannya adalah mirip cakra Senjutsu. Sementara energi kutukan mirip cakra biasa di Naruto. Ketika Hagurumo menguasai Senjutsu dan menjadi petapa 6 jalan, dia bisa menggunakan jutsu dari keseimbangan yin dan yang disebut Banbutsu Sozo. Ini adalah jutsu menciptakan segala sesuatu dengan instan. Jadi ketika Dabura mencapai level bisa menggabungkan cahaya dan kegelapan, atau lebih tepatnya menyeimbangkan keduanya, maka efek yang bisa Abdikos pikirkan selain menghapus materi mirip Hollow Purple Gojo adalah menciptakan ulang materi dari ketiadaan. Jadi teknik Grey Dabura adalah kebalikan dari Hollow Purple Gojo, di mana saat teknik Grey tercipta, Dabura bisa membentuknya menjadi apapun atau mengisi celah kosong dari suatu objek. Objek yang tidak bisa melar akan ditekan oleh penciptaan Dabura hingga hancur alias digantikan keberadaannya oleh teknik Grey. Atau mungkin teknik Grey bisa menciptakan replika dari teknik lawan namun berwarna hitam putih yang bersifat menetralkan.
Ketiga, cara mengcounter teknik Grey Dabura. Walaupun Abdikos membuat narasi teknik Grey sangat-sangat powerful, tapi dalam kenyataannya Abdikos sama seperti Gege Akutami, yaitu cuman jago menarasikan kekuatan dalam pengaplikasiannya. Kekuatan tersebut tidak akan sepowerful apa yang Abdikos narasikan. Hollow Purple oleh Gege Akutami dinarasikan sebagai ledakan ungu yang menghapus segala bentuk materi hingga ke tingkat atom. Namun pada kenyataannya, kekuatan ini masih bisa ditahan dengan penguatan energi kutukan layaknya serangan Jujutsu biasa. Bahkan Hanami gagal dibunuh oleh Hollow Purple ini. Jadi ya, teknik Grey Dabura mungkin juga sama seperti Hollow Purple Gojo, yaitu cuma narasinya saja yang mengerikan, yaitu menetralkan semua teknik Jujutsu hingga hanya menyisakan teknik cahaya dan kegelapan, atau mungkin membentuk segala hal dengan penstabilan bentuk energi layaknya yin dan yang. Tapi pada pengaplikasiannya di kekuatan kemungkinan tidak akan semengerikan itu. Contoh nyatanya adalah teknik cahaya Dabura. Dabura sendiri dikatakan mampu bergerak dengan kecepatan cahaya, tapi daya hancurnya cuman beberapa blok bangunan saja. Padahal kalau berbicara sains, orang yang mampu bergerak secepat cahaya akan mampu mengelilingi bumi hanya dalam waktu 0,133 detik, alias 1 detik suatu karakter bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia sudah keliling bumi 7,5 kali. Jadi narasi kecepatan cahaya jika pertarungannya masih di bumi, apalagi buminya sempit banget yaitu cuman sebatas kota Tokyo saja, adalah narasi kebohongan, alias Dabura tidak pernah bergerak dengan kecepatan cahaya, melainkan dia bergerak dengan kecepatan supersonik saja. Begitu juga dengan narasi teknik Grey, jika cahaya dan kegelapan beneran bisa digabungkan, maka kemungkinan besar ini hanyalah bentuk energi penetral biasa layaknya True Superiorozu yang menekan secara infinity. Kekuatan seperti ini akan punya kelemahan mutlak, yaitu sangat lambat karena kecepatan cahaya ditarik paksa dengan gravitasi black hole saat penggabungan, dan ya saat serangan ini mulai mematikan warna dengan menyedot cahaya di sekitarnya. Karakter-karakter dengan kecepatan tinggi seperti Gojo dan Naoya Zenin akan bisa lari untuk menghindari serangannya, dan saat digunakan di dalam domain layaknya True Superiorozu, efeknya tidak akan langsung membunuh layaknya Sukuna yang tidak terbunuh saat terperangkap ke dalam domain 3 layer affliction milik Yorozu. Jadi serangan Grey yang diaplikasikan pada domain Dabura tidak akan langsung membunuh target, melainkan mengejar target yang dikunci oleh serangan tersebut. Karakter super cepat seperti Gojo akan bisa dengan mudah mengatasi efek Grey dengan membalikkan domain atau dengan kecepatan fisik untuk langsung membunuh Dabura. Karakter seperti Naoya kemungkinan juga bisa, hanya saja serangan dia ampas meski kecepatannya supersonik. Karakter seperti Toji Zenin tidak akan bisa dikunci oleh teknik Grey Dabura ketika dia berada di dalam domain, karena Toji dianggap benda mati oleh domain Dabura. Dan ya, mereka yang mampu merubah realitas seperti Takaba juga akan selamat, alias Takaba akan mewarnai kembali layar hitam putih yang menuju ke arahnya. Dan mungkin karakter seperti Mahoraga yang mencapai level adaptasi super ekstrim juga akan selamat dari teknik Grey Dabura, yaitu energi kutukan Mahoraga ketika berhasil mengadaptasi teknik Grey akan berubah menjadi bentuk transparan, yaitu warna yang mampu menembus layar hitam putih sekalipun. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.